Ini proses invite pressing dilakukan pemain Indonesia untuk memancing pemain Australia menekan pemain timnas pada fase build up yang konsekuensinya akan memunculkan ruang. Perhatikan gerakan Ivar Jenner berhasil mengikat Irvine dan Goodwin pun tertarik ke posisi Rizky Ridho yang akhirnya membuat Sandy Walsh mendapatkan ruang. Nah, area yang akan dicecar oleh Indonesia di posisi Irvine yang sudah tertarik ke Ivar Jenner. Nah, lalu Marcelino melakukan gerakan tanpa bola untuk menarik perhatian pemain Australia sehingga memunculkan ruang bagi Rafael Strijk yang turun. 1-2 dilakukan kepada Marcelino, tapi decision making yang dimiliki oleh pemain timnas Indonesia di sini sudah terlihat jelas. Verdonk meminta bola tersebut diberikan. Nah, tetapi Marcelino mengambil keputusan yang berbeda untuk memberikan terupas kepada Ragnar Oratmangun. Dari posisi Ragnar dan salah seorang back Australia pun, ya tentu back Australia 2-3 langkah sudah lebih unggul dan membuat back Australia dengan mudah mematahkan hal tersebut. Padahal secara struktural di momen ini Australia bentuk shape-nya sudah hancur lebur, tetapi Indonesia tidak prima untuk memanfaatkannya dikala tidak begitu banyak Indonesia mampu secara presisi membuat bangunan serangan yang oke. Ya, Indonesia harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 kala menghadapi Australia dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Selesai pertandingan Indonesia melawan Australia, ya tentu ada sebagian pihak yang mengharapkan Indonesia bisa mengandaskan Australia dengan komposisi skuad yang dimiliki Coach Sintayong. Di sisi lain, ada juga pihak yang berpikir dengan skor imbang ini sudah so-so bagus untuk timnas Indonesia. Perlu kita garis bawahi teman-teman, jarak di atas kertas dari sisi ranking Australia ini level lebih tinggi daripada Indonesia. Pun kita bandingkan lah ya, belum lama ini Indonesia di Piala Asia saat menghadapi Australia, Indonesia dicukur 4-0. Nah, bayangkan saja dari beberapa bulan yang lalu, di awal Januari, di awal tahun teman-teman, sampai dengan sekarang ini, akselerasi sangat cepat dimiliki Indonesia. Dan sekarang skor imbang. Nah, dengan skor imbang yang didapat Indonesia plus permainan yang berbeda, permainan yang tidak begitu mengesankan, kerja kerasnya, effort di atas lapangan, itu patut kita apresiasi. Tetapi dari sisi pattern, dari sisi permainan, ya tentu tidak mengesankan. Bahkan kalau kita bandingkan teman-teman, saat Indonesia kalah melawan Australia di Piala Asia, itu secara permainan sudah aku sampaikan itu permainan terbaik ya, salah satu permainan terbaik yang dimiliki oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia. Meskipun hasilnya tidak begitu oke, meski kalah saat itu Indonesia, diapresiasikan permainan timnas Indonesia. Nah, di pertandingan ini permainan timnas kita ya seperti itulah, lebih cenderung bermain menunggu, menerapkan yang namanya counter attack. Ya, pasti Coach Sintayong pun belajar akan hal itu teman-teman. Salah satu bagaimana sikap pemain timnas Indonesia kita pun berupaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan elementer ya, lewat ya seringnya bermain dari bangunan serangan coba diciptakan teman-temannya untuk bermain simple. Kalau misalnya sulit ini dilakukan long pass. Nah, kan mengantisipasi kesalahan-kesalahan akibat intensitas pressing yang sangat amat kuat dilakukan oleh Australia. Nah, menurut teman-teman, dengan skor imbang ini, apakah sudah pas didapatkan oleh Indonesia? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Ada situasi yang menarik sebenarnya teman-teman. Ya, dari sisi kontur lapangan, aku berpikir ini belum ideal ya, rumput yang dimiliki GBK. Ketika rumput ataupun lapangan tidak prima, itu akan mempengaruhi permainan dilakukan oleh kesebelasan di atas lapangan teman-teman. Kita bicara dulu data statistik di babak pertama selesai. Passing akurasi timnas Indonesia 63%, Australia 79%.
Bayangkan saja, dengan passing akurasi yang sangat amat minor, sangat amat rendah, itu terimplementasi di atas lapangan. Passing short pass pun tidak oke, passing long pass apalagi mudah kehilangan bola. Nah, ini membuat akhirnya taktikal yang coba diterapkan oleh Coach Sintayong pun pasti sangat amat berpengaruh. Itu dari sisi teknik dasar dulu aja, sebelum masuk ke aspek mikro taktikal. Nah, di sepanjang 90 menit teman-teman, data statistik yang dikeluarkan oleh AFC, 62% masih akurasi passing Indonesia. Jadi, jika kita bicara akurasi passing di babak pertama dengan akurasi passing di babak kedua, overall teman-teman tidak begitu banyak mengalami yang namanya perubahan. Dan aspek tersebut akhirnya membuatkan sebagian pihak mengomentari, kok seperti ini permainan timnas Indonesia, kok tenggelam nih permainan timnas Indonesia yang notabene diisi oleh pemain-pemain yang diharapkan bisa berkibar kala menghadapi Australia di sektor tengah yang mengalami kesulitan. Ya, aku mengerti kenapa sektor tengah ini pun kadang sedikit linglung, sedikit pusing teman-teman, sedikit out of position ya, karena taktikal yang diaplikasikan oleh Australia. Dan akhirnya yang memberikan perbedaan dikala Indonesia terjepit permainannya, tidak berkembang permainannya, tidak presisi permainannya teman-teman, yaitu kiper Martin Vaz. Dengan shape-shape yang ia lakukan, again, kembali teman-teman, memberikan perbedaan terhadap permainan timnas Indonesia. Aku mengerti ini permainan kolektif, pasti ada berkat andil pemain lain pun di atas lapangan. Ya, krusialnya shape yang diberikan oleh Martin Vaz itu memberi kepercayaan lebih lah ya kepada pemain-pemain kita pun untuk standing tetap nih di atas lapangan, bekerja keras di atas lapangan saat menghadapi Australia teman-teman. Nah, dari pengalaman yang sudah kita lihat saat menghadapi Arab Saudi, saat menghadapi Australia, salah satu kentara yang sangat amat jelas teman-teman, ketebalan skuad sih. Ketika Coach Sintayong sudah memainkan line up pertama, kemudian dilakukan pergantian, itu levelnya berbeda banget, sehingga taktikal yang coba diimplementasikan oleh Coach Sintayong pun akan sangat berat untuk bisa konsisten sepanjang 90 menit. Oke, kita masuk dulu ke grafis taktikal. Di atas kertas, Indonesia gunakan pola 1-3-4-3. Di belakang ada Martin Vaz, Hubner, Itjes, Rido 3 back. Kemudian pemain di tengah ada Nathan Choon, Ivar Jenner, wingback kanan ada Sandy Walsh, wingback kiri ada Verdong, kemudian Rafael Strijk diapit oleh Ragnar, Orad Mangun, dan Marcelino Ferdinand. Lalu Australia di atas kertas gunakan pola 1-4-4-2. 1-4-4-2 ini pun fleksibilitasnya sangat amat jelas teman-teman, bisa berubah menjadi 4-3-3 dan bisa berubah menjadi 2-3-5. Ada perbedaan yang sangat amat kentara ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh Australia saat menghadapi Indonesia ini, ketika kita bandingkan saat menghadapi Bahrain pun pada saat Australia mengalahkan Indonesia di Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Nah, pada pertandingan ini Indonesia cenderung defense. Jadi bentuk shape-nya itu 5-4-1. Verdong akan turun mendampingi Hubner, Itjes, Rido beserta Sandy Walsh juga ikut turun. Jadi ada 5 pemain belakang, Marcelino ikut turun, Ragnar ikut turun, Strijk di depan. Nah, posisi antara Ragnar, Marcelino dan Strijk ini sering ya bertukaran posisi, kadang Strijk di kanan, Marcelino di depan, atau sebaliknya Ragnar di depan, Marcelino di sebelah sini, atau Ragnar sini, Strijk sini. Nah, dinamika itu sangat rutin dilakukan, bukan hanya di saat pertandingan menghadapi Australia, tetapi saat menghadapi Arab Saudi beberapa waktu yang lalu. Kita kembalikan dulu dengan skema awal. Nah, pattern yang dimainkan oleh Australia ini akan berbentuk awalnya formalitas di atas lapangannya menjadi 4-2-4 pada fase attacking. Silpera akan berada di sisi kelebaran, Iran Kunda, Duque di depan, oke. Kemudian Goodwin menjaga sisi kelebaran. Nah, posisi Behik akan naik, oke. Kemudian Circati akan naik, oke. Suter dan Burgess di posisi 2 center back di belakang. Nah, jadi 4 pemain, 2 holding atau double pivot teman-teman. Kemudian 4 pemain di depan. Nah, kenapa akhirnya membuat Nathan Choon ataupun Ivar Jenner unbalance ya, ataupun terlihat ada beberapa momen kebingungan, kemudian memunculkan ruang di sektor tengah. Pemain Australia nggak kaku
untuk menciptakan triangle shape seperti yang sudah ditampilkan oleh Australia saat menghadapi Bahrain pun saat Australia beberapa waktu yang lalu saat menghadapi Indonesia. Itu kan dari sisi taktikal sudah kita bahas. Nah, Irfan ini memiliki peran yang sangat amat penting. Ia ketika sirkulasi ataupun aliran bola Australia semakin menekan ke jantung pertahanan Indonesia, Irfan ini akan bergerak ke depan. Nah, menciptakan 5 pemain nih dari sisi attacking. Jadi strukturnya itu 2-3-5 dengan Behik tetap masuk di inverted ataupun Cercati masuk di inverted. Nah, skema inilah yang dilakukan oleh Australia. Itu opsional pertama. Kenapa Irfan ini memiliki peran yang berarti masuk ke depan teman-teman pada fase attacking semakin mendalam? Australia menciptakan superioritas tadi sama orang. Jadi ketika kurang orang maka akan sulit Australia. Dengan disokong oleh Irfan 5 lawan 5 otomatis individu satu persatu coba dioptimalkan oleh pemain Australia teman-teman. Nah, kemudian rotasi posisi yang dilakukan oleh pemain Australia secara di atas kertas teman-teman, Ivar Jenner, Nathan John ini ditugaskan untuk mengantisipasi penutupan terhadap Bakus nomor 17 ataupun Irfan nomor 22. Nah, ketika situasi ini template terjadi di atas lapangan, nah improve dilakukan pemain Aussie dengan Irfan tetap stay di depan, Duk turun masuk ke tengah teman-teman, menciptakan opsi passing baru atau agendanya seperti ini. Irfan tetap di sini, fokus Ivar ke Irfan, Nathan ke Bakus. Nah, posisi Duke ini menjadi opsional untuk menerima passing atau nomor 20 Iran Kunda turunnya ke bawah. Di saat pemain Nathan, Ivar terikat ke posisi Irfan ataupun Bakus. Nah, ketika Bakus turun, ya Nathan tertarik teman-teman, Iran Kunda masuk. Jadi muncul space itu. Tetapi pun termasuk nih Australia, passing mereka pun jelek banget dan mereka pun sering melakukan yang namanya long pass di belakang garis pertahanan Indonesia, tentu dengan memanfaatkan kecepatan nomor 20, nomor 7 sama nomor 23. Ya, namun itu secara mudah ya dibaca oleh pemain Indonesia di lini pertahanan pun secara kapasitas mampu untuk menyeimbanginya teman-teman. Nah, problematika yang kentara dengan situasi 5-4-1 defensif yang diaplikasikan Indonesia, kemudian lawan melakukan yang namanya rotasi teman-teman, kemudian Nathan Choan, Ivar Jenner sering tertarik ke posisi Bakus ataupun Irfan seperti yang kita skematisasikan tadi. Disitulah banyak kebolongan di saat Iran Kunda turun masuk ke tengah sebagai opsi passing orang ketiga, Duk pun melakukan hal yang sama teman-teman, Goodwin pun, Silvera pun melakukan yang sama. Jadi ada kesempatan Australia sebenarnya udah bisa nih membongkar pertahanan ataupun menciptakan yang namanya ruang. Nah, tapi ketika masuk nih ke daerah final third, Australia pun memiliki yang namanya permasalahan membongkar pertahanan Indonesia. Dari sektor belakang penekanan Indonesia tidak dari sektor build up dilakukan oleh Australia sudah proper, kemudian sektor tengah pun mid-third-nya sudah bisa direnggangkan, bisa didapatkan ruang bagi Australia, tetapi sudah masuk final third menghadapi 5 defensif dari Indonesia teman-teman, nggak bisa berbuat banyak, terkhusus lagi dibantu oleh yang namanya Martin Faes. Nah, pada pertandingan ini improve seperti itulah yang dilakukan oleh Graham Arnold teman-teman. Cara baru pastinya, pendekatan itu teman-teman bisa menyulitkan lah ya Indonesia, bisa menguras stamina yang dilakukan oleh Indonesia lewat permutasian posisi pemain depan mereka, menciptakan opsi passing baru di sektor tengah, kemudian pemain tengah ini bergerak ke depan. Dan beberapa kali juga inverted seperti fullback kanan yang tidak maju, Behik yang tidak maju menjaga sisi kelebaran teman-teman. Itu pun kadang masuk ke koridor half space seperti yang sudah kita ulas di video kemarin. Ya, well done. Dengan apa yang didapat oleh Indonesia, skornya 0, kemudian Australia 0, aku pikir ini adil bagi Indonesia. Dan ya sangat merugikan tentunya bagi Australia memiliki level yang sangat amat jauh dari timnas Indonesia. Ya, mungkin sampai situ aja teman-teman. Tadi ada peluang yang sangat amat baik sebenarnya sepanjang 90 menit teman-teman, seperti di awal opening video kita sampaikan. Ada skematisasi build up yang sangat amat bagus sebenarnya. Itu salah satu skematisasi build up dari sekian banyak skematisasi build up ya dilakukan timnas Indonesia yang sangat oke, tetapi endingnya decision making yang dimiliki oleh Marcelino Ferdinand tidak bagus teman-teman. Dan ya build up coba dilakukan oleh Indonesia berulang kali juga,
memang high pressing yang dilakukan oleh pemain Australia menyulitkan pemain Indonesia untuk nyaman ya bermain 1-2 sentuhan di bawah. Bahkan Jay Edges yang cenderung dimasukkan bergerak lagi ke sektor tengah, teman-teman, ke sektor depan, ditutup jalur passingnya dengan Iran Kundaka atau Duke lah, membuat Paes pun akhirnya membuat passing ke Hapner ataupun Rizky Ridho. Mungkin sampai situ aja dulu teman-teman videonya, tetapi dari sisi akselerasi permainan ya jauh timnas Indonesia terus sudah mengalami peningkatan. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.